Kepada saudara kami Nazarul Hikam, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apapun yang disampaikan oleh beliau, semoga mendapat menjadi renungan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut ke acara ketiga dengan acara ceramah singkat. Dengan dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Muhammad Hatta untuk menyampaikannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أحوالنا وأولادنا
ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما تحب لنفسه. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan para pesantren Darussalam Bermi, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hardiyatullah Aridwani, beserta ibu yang tercinta dan tersayang, my brother is the best for best, ialah Ummina Haja Siti Fatimatul Zahra. Kedua kalinya yang saya hormati para ustaz wal ustazah, singkatnya santriwan santriwati, khususnya santriwati yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang selain yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup. Selain hidup, ia pasti akan mati. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah, selama-lamanya tidak akan pernah, selama-lamanya akan abadi, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauh hamba dengannya tidak akan membuat dinding antara penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana walaupun hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun diagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang dimana walaupun hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan sedikit pun mengurangi keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, yang tempat penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa taala pandang kita semua yang ada di sini. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang dengan pandangan maghfirah. Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Kenapa? Karena kita duduk di sini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mulai dari langkahan kita menuju ke tempat ini. Mulai selesai di tempat ini, kita pulang menuju ke rumah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Kenapa? Karena duduk kita di sini mendapatkan keberkahan dari para ulama. Al-ardu tahya idza ma'asha alimuha. Bumi akan hidup selama ulama yang masih hidup. Mata yamut alimun minha yamut tarafu. Ketika ulama itu meninggal, maka hilanglah satu kepingan dari bumi itu. Kal ardu tahya idza mal ghaisu alla biha. Seperti hidupnya bumi ketika hujan menyapanya. Wa in 'ada fi aknafiha at-talafu. Jika hujan tak kunjung datang, maka permukaan bumi ini akan hancur. Itulah ibarat para ulama. Kedua kalinya salawat teriring salam
kepada seseorang yang tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya channel YouTube and situs, tetapi followernya melebihi 1,8 miliar jiwa. Siapa itu? Tiada lain, tiada bukan, dialah Nabi Muhammad. Biar banyak hari-hari, hanya satu hari Jumat. Biar banyak nabi-nabi, hanya satu Nabi Muhammad yang kucinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada 4 tanda dalam cinta. Sebelum saya beranjak menjelaskan tentang cinta, saya mau nanya kepada kalian semua, apa sih sarang hiu itu? Apa sih cinta itu maksudnya? Banyak zaman sekarang menjelaskan tentang cinta, tetapi memahami itu keliru. Sempat saya membaca di media sosial, apa katanya? Katanya cinta itu cerita indah namun tiada artinya. Itu perkataan yang keliru bagi saya. Cinta itu adalah sesuatu yang indah, terasa nikmat bagi siapa saja yang mendapatkan keindahan itu. Karena kenapa? Karena cinta kita berasal dan atas nama cinta kita atas nama cinta Dia menciptakan kita, dan tujuan cinta kita mendatanginya, dan demi cinta pula lah kita menghadapnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam cinta jangan bisik untuk dengan hal yang percuma, yang membuang-buang energi yang tidak penting. Karena kenapa? Karena cinta itu bukan kata benda, bukan kata kerja, tapi cinta itu kata hati. Kata hati ini tumbuh subur dalam keikhlasan dan keheningan, seperti bintang yang di langit bersinar dalam diam, seperti pasir pantai yang berbisik dalam damai, bukan dalam kebisingan atau dalam keributan. Dan ubahlah kosa kata jatuh cinta menjadi tumbuh cinta. Kenapa? Jika sudah cinta, sekali lagi jangan bertekad untuk jatuh, tapi tumbuhkanlah bagaikan benih yang tumbuh menjadi tunas dan berbuah yang dirawat oleh cinta. Cinta itu abadi, hati itu suci, nafsu yang berbuat kita berpaling. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke sungai. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, apa katanya? Ada 4 cinta, ada 4 cinta dalam bentuk cinta. Ada 4 bentuk dalam cinta. Yang pertama, mencintai seseorang karena motivasi untuk dirinya tersebut. Ini mungkin sering terjadi. Seseorang akan merasa nikmat apabila ia mengenal, berjumpa, dan menyaksikan budi pekerti yang ia cintai. Rasa cinta itu antara dua seseorang terkadang timbul bukan dari keindahan fisiknya, tetapi bergantung timbul dari perasaan batin yang tertentu yang memiliki rasa kasih dan kecocokan. Yang kedua, mencintai seseorang karena mengharapkan sesuatu dari orang itu. Cinta ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Apabila ia tidak diberikan keuntungan, maka ia tidak mencintainya. Seperti seseorang mencintai seseorang, cinta seperti seseorang mencintai emas, perak, dan uang. Buat apa sholat isya kalau tidak sholat subuh? Buat apa bermain cinta kalau tidak bersungguh-sungguh? Yang ketiga, mencintai seseorang karena di luar objek cinta tidak sebatas dunia melainkan akhirat. Nah, misalnya seorang pemuda menikahi seorang wanita solehah seperti yang di belakang ini, karena maksudnya untuk berjaga dari godaan syaitan dan menjaga agamanya, untuk memberikan keturunan yang baik. Maka
makanya ia mencintai pasangannya. Ini terkait dengan akhirat. Yang keempat, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata hal-hal yang lain. Nah, cinta ini begitu halus dan nyaris tidak dilihat oleh mata manusia. Dan salah satu tanda dominasi cinta adalah apabila ia sesuai dengan sesuai objek, meskipun itu dia jauh, meskipun dia jauh, mencintai sesuatu sesuai objek, meskipun dia itu jauh. Misalnya seorang pemuda suka kepada seorang gadis, dia tidak mencintai gadis, dia mencintai gadis itu, tidak hanya mencintai gadis itu, melainkan dia mencintai orang yang mencintai gadis itu. Sekali lagi saya ulangi, misalnya seorang pemuda mencintai seorang pemuda mencintai perempuan, tidak hanya ia mencintai gadis itu, melainkan ia mencintai orang yang mencintai gadis itu, seperti ibu bapaknya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan keluarga dari gadis itu. Inilah cinta yang paling sangat tinggi derajatnya. Itulah 4 tanda cinta dalam bentuk cinta. Yang pertama, mencintai seseorang karena memotivasikan diri tersebut. Yang kedua, mencintai seseorang karena mengharapkan sesuatu dari orang itu. Dan yang ketiga, mencintai seseorang karena di luar objek cinta terkait dengan akhirat. Yang keempat, mencintai karena Allah SWT tidak sama sekali sesuatu hal yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah satu dari kalian hatta yuhibbu li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya ma tuhibbu li nafsihi, sebelum ia mencintai dirinya sendiri. Dan ada juga katanya Al-Imam Syafi'i, apa katanya? Apabila sudah terlanjur cinta kepada seseorang, maka mata ini tidak akan pernah melihat sedikit pun kesalahan dari orang itu. Yang kedua, sebaliknya. Yang kedua, apabila sudah terlanjur benci kepada seseorang, maka mata ini selalu melihat kesalahan dari orang tersebut. Itulah kata Imam Syafi'i. Ada juga katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mohon didengarkan ini. Katanya Sayyidina Ali, apa katanya? Apabila kamu di waktu bahagia mengingat seseorang, maka itu tandanya kamu mencintai dia. Lagi sekali, apabila kamu di waktu bahagia mengingat seseorang, mengingat dia, maka itu tandanya kamu mencintai dia. Dan sebaliknya, apabila kamu di waktu susah, sengsara mengingat seseorang atau mengingat dia, maka itu tandanya dia mencintai kamu. Mengerti? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum patah, jangan simpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan ke dalam hati. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tak kebalik lemak malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.